Ya pemirsa, sudah hadir dua narasumber yang akan membahas mengenai isu-isu terhangat yang diangkat sebagian besar media massa di tanah air dalam sepekan terakhir. Ini ada Mas Hedi Ludgito, pemimpin redaksi majalah Gatra, dan sudah hadir juga wartawan senior majalah Tempo, Mas Bambang Harimurti. Selamat pagi Mas Hedi, Mas Bambang. Ini kita ke Mas Hedi dulu, ini juga polemik APBD. Isu sepekan ini juga sangat hangat diperbincangkan antara kisruh ya Gubernur DKI dengan DPRD. Ya, ini sebenarnya transparansi melawan ketertutupan kalau menurut saya. Jadi gubernur itu ingin semuanya transparansi dengan memakai e-budgeting ya, sehingga semua orang bisa mengakses kayak gitu. Rupanya DPRD kita belum siap kayaknya itu, belum siap sehingga muncul reaksi. Belum siap apa tidak mau dikorek-korek begitu atau tidak mau tidak mau transparan begitu Mas? Nggak dikoreksi ya, tidak mau transparan. Belum siap mereka, belum siap dengan apa yang dilakukan gubernur. Dia mau membuat e-budgeting, karena itu dengan e-budgeting itu semua orang bisa ngontrol kan, apa pengeluarannya, apa ini, apa segala macam bisa ngontrol. Sekarang si Ainun Najib yang dulu bikin kawal pemilu sekarang bikin kawal APBD, sehingga orang gampang sekali mana yang dulunya dibikin gubernur, mana yang dibikin DPRD, ketahuan di situ, mana yang diselundupkan ya, jangan istilah dicolong ya, diselundupkan, mana anggaran yang diselundupkan, mana anggaran yang dari awal seperti itu. Jadi ini menurut saya sebenarnya bukan pertarungan antara Ahok dan DPRD, lebih real pertarungan antara pro transparansi anggaran dengan pro ketertutupan. Ketertutupan juga ini mengulasnya ya di laporan khusus ya, Mas. Ketertutupan ini kan memungkinkan orang untuk melakukan perselingkuhan kalau dalam kalau anggaran sangat tertutup itu orang akan gampang selingkuh, gampang diakali, gampang ya kasarnya itu kalau pakai istilahnya Ahok gampang dicolong kayak gitu. Jadi rupanya DPR belum siap dengan itu. Akhirnya semua ngelawan Ahok jadi. Tapi ya hanya kalau dari segi Ahok selalu yang orang sayangkan secara komunikasi dia. Menurut saya nggak soal kok cara komunikasi Ahok. Harus kita pahami dong. Jangan minta orang memahami kita, tapi kita tidak memahami orang lain. Jakarta kita butuh sikap seperti itu, gubernur harus kita pahami. Ahok yang memang seperti itu loh. Kalau nggak seperti itu bukan Ahok menurut tapi saya. Jakarta gitu butuh itu, Mas Hedi. Oh butuh, sangat butuh. Sangat butuh gitu menurut saya. Nah, Mas Bambang, kalau kita lihat ini untuk Tempo sendiri, apakah hak angket ini juga menjadi isu yang cukup dibahas utamanya dalam Tempo? Ya cukup dibahas karena kalau menurut saya ini menggambarkan sesuatu yang lebih besar ya daripada sekedar DPRD lawan Ahok. Karena ini sebetulnya lebih menggambarkan partai-partai yang dibajak oleh koruptor bersama dengan birokrat yang dibajak oleh koruptor melawan upaya-upaya membersihkan. Jadi kalau saya tidak melihat ini DPRD lawan Ahok, saya melihat ini adalah koruptor lawan orang yang mau membersihkan koruptor. Karena kalau kita lihat selama ini kan penyelundupan APBD itu tidak mungkin kalau anggota DPRD yang korupnya tidak juga berkolusi dengan birokrat Pemda yang korup juga. Cuma dengan sistem e-budgeting ini yang di birokrat itu nggak bisa lagi berpartner dengan DPRD karena setiap dia mencet mengganti ketahuan siapa yang masukkan, tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, dan perubahan apa yang dilakukan, sehingga para birokrat ini nggak berani lagi. Nah makanya yang sedangkan di DPRD ini saya lihat yang korup di DPRD ini berhasil menggambarkan seolah-olah ini DPRD lawan Ahok. Jadi mereka meningkatkan solidaritas ke DPRD-an. Padahal banyak anggota DPRD itu nggak ngerti, mereka dimanfaatin aja gitu loh. Artinya ini baru terbuka sekarang bahwa wajah pembuatan RAPBD sekarang seperti itu ya, Mas? Karut-marut begitu? Memang carut-marut dan gampang diselundupkan. Kalau saya sih yakin sebetulnya yang koruptornya itu nggak banyak. Jadi karena yang lain itu nggak ngerti aja gitu loh, yang anggota DPRD yang lain cuman taunya proyek-proyek, nanti tahu-tahu ada kebagian gitu, mereka sendiri nggak ngerti teknisnya. Ini kalau nanti ya kalau dibongkar ini semua itu kayak misalnya yang UPS itu PT-PT pasti ujungnya cuma sekelompok kecil dan di DPRD-nya juga cuma sekelompok kecil gitu loh. Ya jadi justru kalau menurut saya kita jangan ikut dalam gendang ini seolah-olah institusi DPRD lawan Ahok. Ini sebetulnya koruptor yang berhasil memanfaatkan solidaritas yang keliru dari DPRD untuk
mengatakan ini DPRD lawan Ahok. Bukan, ini koruptor lawan upaya membasmi korupsi. Mas Edi, e-budgeting artinya sudah tepat dong ya untuk menengahi hal ini? Sudah, dan itu sudah dibuktikan oleh Bu Risma di Surabaya ya. Semuanya berjalan sangat clear gitu, clear dan clean gitu ya. Jakarta baru mulai tahun ini, gitu. Baru mulai tahun ini sudah dihajar habis-habisan. Ini berharap kan, saya yakin orang yang menghajari berharap memang e-budgeting nggak diberlakukan di Jakarta. Sehingga gampang sekali tadi Mas Bambang istilahkan ini koruptor versus anti koruptor, ya itu kalau saya blend dengan bahasa yang agak halus, transparansi versus ketertutupan kayak gitu lah. Jadi menurut saya ini harus dilawan jadi siapapun. Ini kalau di era keterbukaan, di era seperti ini semuanya memang harus accountable gitu loh. Kalau nggak accountable ya akan seperti ini. Ini anak kecil saja tahu kok bahwa ini diselundupkan itu. Nggak usah berteriak-teriak lah anggota DPRD DKI itu. Dan anak kecil aja tahu gitu. Dan yang seperti UPS ini banyak lagi. Terkait tuduhan, bukan tuduhan, sebenarnya ini ada paparan data ya, paparan data dari Fitra begitu ya, bahwa ini adalah aksi imbal balas dari kemarin pemilu begitu, Mas Bambang. Ada beberapa poin-poin yang dibuka di situ. Ini seperti apa? Ya kalau kita lihat ini sebenarnya ini kan sudah berlangsung lama sebelum ada e-budgeting. Hal seperti ini korupsi yang safe lah seolah-olah gitu ya. Jadi udah berlangsung lama, udah jadi budaya. Jadi DPRD kalau dia mau korupsi gitu, dia ajak si ininya, udah saya bantu nanti supaya disetujui anggarannya, tapi ada imbal balik lah gitu. Betul. Nah, sehingga saking udah seringnya mereka udah merasa ini sesuatu yang wajar. Ya. Tiba-tiba hal seperti ini tidak dimungkinkan lagi karena dengan e-budgeting langsung ketahuan. Marah dong mereka. Marah lah mereka. Oke. Nah, upaya Kemendagri kemarin untuk memediasi begitu ya Mas Edi. Ini juga terancam deadlock, bahkan Ahok juga tidak ingin mediasi kembali begitu. Seperti apa sih nantinya dinamikanya? Saya kira mediasi nggak akan jalan, tapi pasti akan Kemendagri ikut campur tangan ya. Paling tidak nanti ke depan Ahok akan pakai anggaran yang tahun lalu ya, APBD tahun lalu, itu mentok-mentoknya. Tapi kalau kita pakai APBD tahun lalu, artinya Jakarta tidak ada progres pembangunan itu. Itu sayang juga, kasihan rakyat gitu, kasihan masyarakat Jakarta. Kalau saran saya mestinya Mendagri agak sedikit maju itu, menekan ke DPRD itu, agar ya kita bikin anggaran yang benar, ayo gitu loh. Sekarang ini kan posisinya Kemendagri itu seperti ya mediasi kayak di tengah-tengah. Mestinya bersikap dong itu Kemendagri, bersikap membela yang benar gitu, jangan membela yang bayar gitu loh. Mana yang benar harus dibela gitu. Itu yang sekarang belum ditunjukkan oleh Kemendagri. Benar-benar jadi mediator di tengah kayak gitu. Tapi menurut saya harus bersikap gitu. Sikap-sikap mungkin pembelaan ya ditujukan oleh netizen nih Mas Bambang, bahwa muncul di Twitter, sekarang juga ada hashtag Save Haji Lulung begitu ya, yang mungkin menjadi bahan olok-olok malah begitu. Ini seperti apa mungkin masyarakat mungkin bisa berkontribusi begitu? Ini bagusnya e-budgeting ya, karena masyarakat yang tadinya buta soal APBD itu tiba-tiba sadar, wah saya selama ini masa UPS harganya hampir 6 miliar ya. UPS itu harganya nggak di atas 100 juta aja udah hebat gitu ya. Dan itu di anggaran UPS-nya sendiri ditaruh di sekolah begitu ya. Dan ini hebatnya Ahok menurut saya ya. Dia kan memang di APBD 2015 ini kan belum dilaksanakan. Betul. Tapi yang UPS itu kan ternyata sudah dilakukan di anggaran sebelumnya. Dan sekarang mau dimasukin lagi. Jadi ini sesuatu yang sulit untuk dibantah, ini adalah upaya korup yang luar biasa ya. Dan jumlahnya juga luar biasa, 12 triliun. Betul. 12 triliun itu kalau dibikin rumah sederhana, dibikin untuk alat untuk buat bebasin banjir itu mungkin udah kayak seperti apa ya. Betul. Ini lebih besar daripada banyak anggaran kota-kota lain. Jadi menurut saya netizen tiba-tiba disadarkan, wah ini gila dana. Ini juga yang soal Mendagri sendiri. Mendagri harus hati-hati. Dulu nih pasti ada oknum-oknum di bawah Mendagri yang kebagian. Nggak mungkin mereka itu tahu begini. Karena itu bisa dapat informasi yang keliru dari bawahannya. Satu contoh yang paling gampang. Kalau kita telusuri beritanya, Kemendagri itu pernah nerima APBD versi DPRD. Sekarang mereka nggak mau ngakui. Karena kalau kita cek-cek, memang tidak berhak DPRD itu ngirim ke
Depdagri itu. Oke. Ya, tapi itu rupanya sudah sempat beredar sehingga sekarang kita bisa lihat yang yang versi DPRD itu bagaimana. Padahal MK sudah memutuskan bahwa yang namanya DPR itu nggak boleh sampai ke Mendagri. satuan tiga gitu. Itu urusannya. Untuk diberi waktu seminggu oleh Kemendagri ini seperti apa? Kalau menurut saya ini sikap Kemendagri jelas, Kemendagri ini mau melawan korupsi atau mau tetap membiarkan korupsi berlangsung. Jangan melihat ini sebagai DPRD lawan Ahok. Tugasnya Mendagri itu bukan mendamaikan antara DPRD dengan Ahok, karena dua lembaga itu harus saling mengawasi. Betul. Iya kan? Tapi tugasnya mana yang korupsi hajar gitu. Dan termasuk anak buahnya sendiri. Betul. Kalau di Kemendagri sendiri ada yang ikut-ikut, ini kesempatan bongkar mereka. Konsensus akan bisa tercapai? Konsensus antara Ahok dan ini dua sisi yang susah dipertemukan ya. Itu nggak butuh konsensus. Tapi yang butuh adalah yang diperlukan adalah kemauan politik dari Kemendagri. Kalau sikap Kemendagri itu jelas gitu, saya yakin ini akan selesai. Dan saya untuk sementara masih percaya pada Pak Cahyo bersikap tegas terhadap manuver-manuver DPRD yang untuk melakukan penyelewengan, perselingkuhan anggaran, ini akan selesai. Oke, political will menjadi goodwill untuk memberantas korupsi begitu ya. Kita tahan dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya sesaat lagi.